adalah tang crimping tool, kemudian kabel tester. Selanjutnya bahan yang perlu digunakan adalah kabel UTP dan konektor RJ45. Kemudian kita lanjut dengan cara mengkrimping. Pertama, kita potong dulu kulit terluar dari kabel UTP, ditekan, diputar-putar hingga terlepas. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada ujung kabelnya hingga terlepas. Selanjutnya kita rapikan bagian kabel UTP tersebut. Karena pertama yang kita bahas adalah cara mengkrimping kabel strike, maka warna kawatnya harus sesuai dengan kabel strike, yaitu pertama putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Kemudian dirapikan bagian ujung kabelnya. Setelah rapi, kita masukkan ke konektor RJ45. Harus dipastikan bagian lempengan kuning berada di atas. Kemudian kabel UTP didorong hingga ke ujung. Nah, bagian lempengan kuning ini masih menonjol. Lalu kita crimping menggunakan tang crimping. Bagian sisi yang ini ya. Nah, kita masukkan garis benar. Kemudian kita tekan hingga berbunyi klik. Sudah rapi. Kita lanjut ke bagian ujung yang satunya. Karena ini kabel strike, maka ujung yang satu dan ujung yang satunya sama. Cara mengkrimpingnya juga sama. Kabel strike ini merupakan jenis jaringan yang digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat, mulai dari menghubungkan antara komputer dengan switch, menghubungkan komputer dengan LAN, dan lain sebagainya. Karena cara mengkrimpingnya sama, langsung saja kita percepat lanjut ke bagian uji coba kabel strike-nya. Selanjutnya kita masukkan konektor RJ45 ke dalam kabel tester. Kemudian kita pindahkan dari off ke on agar bisa menyala. Nah, ini menyala keduanya dari 1 sampai 8. Berarti uji coba yang kita lakukan berjalan dengan baik, bisa digunakan untuk yang lainnya. Lanjut ke kabel jenis crossover. Di sini cara mengkrimpingnya sama seperti dengan strike. Kita letakkan kabel UTP ke tang crimping, kemudian diputar hingga kulit terluar UTP terkelupas. Ditarik seperti ini. Nah, untuk cara crimping kabel cross sama dengan kabel strike, bedanya di bagian warna kabel crossover. Warna kabel crossover mulai dari putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Untuk sisi ujung lainnya sama seperti susunan warna yang strike. Untuk kegunaan dari kabel crossover yaitu menghubungkan antara dua buah komputer secara langsung, mengkoneksikan dua buah switch, mengkoneksikan dua buah hub, dan lain sebagainya. Karena cara mengkrimping kabel crossover sama dengan strike, maka langsung saja kita lanjut ke uji cobanya untuk mempersingkat videonya.
Lanjut ke uji coba crossover. Di sini lampu menyala dengan baik dan lampu menyala silang. Jadi uji coba yang kita buat sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Setelah selesai melakukan pembuatan crimping strike dan crossover, lanjut ke pembuatan IP address. Local address ini belum terhubung dengan jaringan komputer karena terdapat silang di bagian atasnya. Selain itu juga bisa dilihat di bagian bawah pojok kanan juga terdapat tanda silang yang berarti kabel jaringan belum terhubung. Nah, agar kabel jaringan terhubung, maka kita harus menghubungkannya terlebih dahulu. Jenis IP sendiri terbagi menjadi dua, yaitu IP statik atau manual dan IP otomatis. Untuk studi kasus yang pertama, kita menggunakan IP statik atau manual. Karena kita menggunakan IP statik, maka perlu disetting terlebih dahulu agar terhubung dengan jaringan dan terkoneksi dengan internet. Dengan catatan, kita harus mengetahui identitas server tersebut. Misalnya server terhubung dengan internet, server itu juga harus memiliki gateway. Di sini gateway dituliskan yaitu 192.168.11.1/24. Sebelumnya yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan pengalamatan IP komputer kita dengan gateway yang menyediakan akses internet. Langkah selanjutnya adalah men-setting secara manual. Pertama, localhost, diklik double, kemudian properties, kemudian diklik yang versi 4. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini yang harus diisi secara manual. Untuk yang IP address, pada tabel pertama diisi 3 digit bagian awal, kecuali angka 1 terakhir sebelum 124. Harus diisi sesuai dengan gateway yang diketahui. Untuk angka 1 tersendiri tidak boleh sama dengan server maupun komputer yang kita gunakan. Jadi harus berbeda antara keduanya. Kemudian lanjut ke kolom kedua, yaitu submit. Submit di sini akan muncul secara otomatis setelah IP address dibuat. Nah, setelah muncul secara otomatis, lanjut ke kolom berikutnya. Kolom berikutnya diisi gateway dari awal sampai sebelum 124. Yang bagian bawah juga sama, diisi 192.168.11.1. Kemudian oke. Tunggu sebentar. Menunggu jaringan komputer. Kemudian diklik public network. Kemudian klik plus dan klik detail untuk melihat apakah IP address sudah diset dengan IP 11.2. Ada konektivitas informasi internet, jadi bisa menguji akses internet. Pertama, mencoba dengan menggunakan command prompt. Klik start, file program, kemudian pilih command prompt. Itu adalah cara pertama. Kemudian ada juga cara kedua, Windows plus R dengan run dan diketik cmd lalu enter. Nah,
berhubung sudah terbuka. Kemudian selanjutnya kita mengecek jaringan servernya. Kemudian ketikkan ping dan IP address tadi, yaitu 192.168.11. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita mengecek jaringan komputer ke Google atau internetnya dengan mengetikkan ping 8.8.8.8. Nah, karena itu tidak muncul, langsung kita coba ke browser. Saya tuliskan Google, apakah bisa muncul? Nah, bisa ya. Kemudian saya coba lagi dengan mengklik YouTube. Masih lagi. Nah, di bagian YouTube juga bisa terbuka. Jadi di sini jaringan komputer ke Google dan internet berjalan dengan baik. Nah, apabila server menggunakan DHCP, misalkan DHCP server tersebut diberi tugas untuk memberikan IP secara otomatis, jadi klien kita di sini tidak lagi set IP address yang statis atau manual. Jadi misalkan tidak ada yang tahu alias IP maka akan diberikan secara otomatis oleh server. Jadi dengan cara otomatis ini lebih mudah dan lebih praktis. Selanjutnya mari kita coba mengamankan secara DHCP. Sebelumnya kita optimalkan terlebih dahulu untuk mengamankan DHCP. Misalnya kita terkoneksi dengan internet, DHCP harus disetting di DHCP servernya harus aktif. Kemudian klik OK. Kita klik detail. Detailnya. Nah, di sini kita bisa melihat kita ada pengalaman IP. Kita ada IP address 11.62 dan DHCP-nya juga sudah yes atau menyala. Jadi ini diberikan secara otomatis oleh server. Tidak hanya dengan statik, kita harus mengaktifkan secara manual gateway dan harus mengetahui IP address server. Setelah itu DHCP ini dapat secara otomatis langsung diberikan. Kita cek untuk Google apakah bisa. Bisa dan YouTube juga bisa. Nah, jadi dengan menggunakan DHCP, IP address juga bisa berjalan